kemustahilan, nasihat, dan prediksi. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang istilah must, mustn't, might. Sekarang kita akan belajar tentang istilah can't, should, dan will. Secara ringkas, semua istilah yang kita pelajari bisa dinyatakan sebagai berikut. Di pelajaran yang lalu, kita sudah belajar must, yang bisa digunakan untuk menegaskan perintah. Di sini artinya harus. Tapi must juga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan, artinya pasti. Mustn't digunakan untuk menyatakan larangan, artinya tidak boleh. Might untuk menyatakan kemungkinan, artinya mungkin. Dan can't, walaupun can't bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan, ya, di sini artinya tidak dapat, tapi dalam pelajaran ini kita belajar can't yang digunakan untuk menyatakan kemustahilan, artinya tidak mungkin. Jadi di sini can't adalah lawan kata dari might. Kalau might artinya mungkin, can't artinya tidak mungkin. Kemudian should bisa digunakan untuk memberikan nasihat atau saran, artinya seharusnya atau sebaiknya. Will untuk menyatakan rencana atau prediksi, artinya akan. Must, might, can't, dan will sering digunakan bersama kata kerja be yang tidak punya arti. Maksudnya, tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh kalimat di sini. You must be hungry, terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah kamu pasti lapar, ya. Kamu, you, kamu, must, pasti, hungry, lapar. Be memang tidak ada terjemahannya. Contoh lain, you might be hungry, kamu mungkin lapar. You can't be hungry, kamu tidak mungkin lapar. You will be hungry, kamu akan lapar. Nah, ini adalah hungry ini adalah contoh kosakata yang saat digunakan bersama must dan sebagainya dan ada be-nya, maka be-nya itu tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, ada contoh-contoh kata lain seperti hungry yang saat digunakan bersama be tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contoh kosakata lain itu adalah good, artinya bagus, happy, bahagia, true, benar, messy, berantakan, noisy, berisik, grateful, bersyukur, confused, bingung, bored, bosan, quick, cepat, smart, cerdas, careless, ceroboh, quiet, diam atau tenang, yummy, enak atau lezat, free, gratis atau bebas, careful, hati-hati atau cermat, thirsty, haus, bad, jelek, calm, kalem, full, kenyang, silly, konyol. Nah, di sini kalian harus perhatikan full yang artinya kenyang, bisa juga penuh sebetulnya artinya ya. Di sini L-nya 2. Tapi hati-hati saat full ini digunakan dalam kata yang lebih panjang seperti careful, L-nya hanya 1. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi, quiet, E-nya sebelum huruf T. Kita lanjut dengan contoh kata yang lain. Empty, kosong, slow, lamban, hungry, lapar, tired, lelah, expensive, mahal, confusing, membingungkan, easy, mudah, cheap, murah, comfortable, nyaman, real, nyata, confident, percaya diri, diligent, rajin, humble, rendah hati, patient, sabar, wrong, salah atau keliru, sad, sedih, serious, serius, arrogant, sombong, difficult, sulit, late, terlambat. Nah, ini adalah contoh daftar kosakata yang saat kita pakai bersama must, might, can't, will, dan sebagainya, dan kata kerja be, maka be-nya nggak ada artinya, nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalian hafalkan kosakata ini, ya, dan selanjutnya kita akan berlatih untuk menggunakan kosakata ini dalam kalimat sebagai berikut. Ya. Di sini ada 2 jenis latihan. Yang pertama adalah translate into Indonesian, follow the sentence pattern as given in numbers 1 and 2. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ikuti pola kalimat seperti yang sudah diberikan di nomor 1 dan 2. Nah, di sini kalian diberi contoh di nomor 1 dan 2. Ya, kita lihat nomor 1. You can't be true.
terjemahan bahasa Indonesianya adalah you, kamu, can't, tidak mungkin, true, benar. Be memang tidak ada terjemahannya. Nomor 2, it might be real. Ya. It di situ it itu terjemahannya adalah itu ya dalam kalimat ini ya. It might be real. It itu might mungkin, real nyata. Be nggak ada terjemahannya ya. Nah, kalian terjemahkan nomor 3 sampai 6. Nomor 3, the baby must be thirsty. Nomor 4, we must be quiet in the library. Nomor 5, they will be late. Nomor 6, she should be grateful. Kalian terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Latihan yang berikutnya, perintahnya adalah translate into English. Follow the sentence pattern as given in number 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ikuti pola kalimat seperti yang sudah diberikan di nomor 1. Nah, di sini kalian diberi contoh nomor 1, yaitu kalimat bahasa Indonesianya, kamu harus sabar. Lalu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, kamu, you, harus, must, sabar, patient. Tapi jangan lupa, di sini harus kita menggunakan be. Ya. Nah, kalian terjemahkan nomor 2 sampai 6. Ya. Sekali lagi, ya, untuk yang pertama, be memang tidak ada terjemahannya. Untuk yang kedua, jangan lupa be-nya harus dipakai, walaupun dalam bahasa Indonesianya nggak ada kata yang menunjukkan be itu. Ya. Kalian kerjakan latihannya dengan baik, dengan serius, tulis dengan pen, ya, lalu difoto yang jelas dan kirim ke Google Classroom. Ya. Oke, itu saja untuk latihan kali ini. Ya. Good luck and see you next time.